apa yang menjadi kelebihan di Fakultas Hukum sana berkenaan dengan kemampuan hukum mahasiswa di sana? Fakultas Hukum, Sarjana Hukum itu hampir di semua lintas sektor. Betul. Kan? Jadi tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum. Ini ada kekhawatiran dengan munculnya Permendikbud ini itu seakan-akan melegalkan bentuk kegiatan seksual. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali para pemirsa, kita bertemu di dalam channel YouTube Perennial Law. Hari ini adalah hari yang termasuk sangat spesial untuk kita semua, karena di tengah-tengah kita ini telah hadir sosok yang memiliki banyak pengalaman, ya, yang bisa kita ambil pelajaran dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam rangka mengarungi kehidupan. Nah, khususnya kita sebagai generasi muda yang bergelut di bidang hukum. Siapakah beliau? Beliau ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Pak ya. Ya. Nanti kita akan banyak bercerita berkenaan dengan bagaimana Fakultas Hukum di Universitas Bangka Belitung ini mendidik para mahasiswa untuk menjadi sarjana-sarjana hukum yang tentu berkompeten, kemudian bisa memberikan manfaat banyak bagi masyarakat kita. Nah, terima kasih Pak atas kehadiran Bapak. Sama-sama. Agenda Bapak hari ini sangat padat. Ya, beliau mengadakan kunjungan ke Universitas Tanjung Pura untuk melakukan suatu kerjasama. Ya, kerjasama bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik ya terhadap mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, sekarang mungkin bisa sedikit berbagi Pak. Ya, berkenaan dengan kegiatan Bapak di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura ini. Apa yang menjadi tujuan Bapak untuk datang di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fakultas Hukum Tanjung Pura yang pertama kan tentu sudah akreditasinya A, ya. Nah, sehingga menjadi salah satu tujuan kami sebagai Fakultas Hukum yang terbilang muda. Ya. Jadi tadi Pak Dekan bercerita bahwa sudah sejak tahun 50-an berdiri. Nah, sementara kami baru berdiri di tahun 2006. Berdiri itu pun dalam status sebagai swasta. Kemudian bergeser di 2010 baru kami dinegrikan menjadi universitas negeri. Jadi PTN-nya di 2010. Iya. Nah, tentu saja kami sebagai Fakultas Hukum yang terbilang muda butuh banyak sharing, sharing kerjasama dengan beberapa fakultas hukum yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah Fakultas Hukum Tanjung Pura. Tentu banyak hal tadi yang sudah kami bicarakan, ya, dimulai dengan penandatanganan PKS dengan kerjasama yang di dalamnya melingkupi pelaksanaan Tridharma, mulai dari pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya PKS ini akan kita konkretkan nanti dalam berbagai bentuk kegiatan, dan tadi sudah coba dibicarakan, diantaranya misalnya terkait dengan pengabdian kita bisa bertukar mahasiswa untuk KKN, ya. Kemudian terkait dengan penulisan jurnal misalnya, lalu joint riset dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu juga hal yang tadi sempat kami bahas adalah terkait dengan tentang tata kelola kelembagaan dengan implementasi kurikulum MBKM. Oh iya, ini kan kebijakan baru. Iya. Jadi kebijakan MBKM ini dari Mas Menteri ini ya
menjadi tantangan tersendiri. Menjadi tantangan, ya. Menjadi tantangan. Ya, sepertinya memang ternyata tidak hanya kami ya, tapi ternyata Fakultas Hukum Untan bahkan seluruh Fakultas Hukum di Indonesia juga mengalami tantangan perubahan yang cukup signifikan. Iya, kan? Betul. Di mana dulu mahasiswa itu full kuliah di kampus Hukum, di kampus 8 semester, paling KKN aja keluar kan. Iya, betul. Nah sekarang justru malah 3 semester yang diberikan hak ya untuk mereka untuk memilih belajar bebas. Memilih bebas. Nah, ini memang menjadi tantangan ya bagi kita, ditambah lagi pandemi gitu kan, kondisi pandemi. Nah, jadi itu beberapa poin yang tadi sempat kita bicarakan secara intens. Tentu saja nanti akan kita coba konkretkan lebih lanjut. Nah, ini juga yang biasa menjadi problem ini Pak, adalah kerjasama yang telah dilakukan, tapi tindak lanjutnya yang kadang-kadang menjadi problem tersendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut Pak, dalam bentuk real kerjasama seperti apa dan program kerja apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ini Pak, selanjutnya tadi juga Bapak telah menyinggung bagaimana perubahan drastis ya pada saat ini yang kita hadapi, dan mungkin bisa dikatakan semua orang merasakan itu. Lintas sektor pun merasakan, bukan hanya dunia pendidikan, tetapi ya dunia usaha dan lain-lain sebagainya berkenaan dengan pandemi COVID-19. Nah, apakah ini juga berpengaruh Pak di Universitas Bangka Belitung, khususnya di Fakultas Hukum di sana Pak? Apa masalah yang dihadapi pada masa pandemi ini dalam proses pembelajaran misalnya Pak? Ya, baik. Jadi memang ya tadi baik dosen ya, teknik maupun mahasiswa, kita begitu merasakan dampak dari COVID ini. Jadi per Maret 2020 ya, yang tadinya kuliah semua aktivitas akademik maupun aktivitas non akademik ya, kegiatan kemahasiswaan semua dilakukan semuanya luring kan. Nah, sekarang berubah begitu kan. Nah, untuk kegiatan akademik ya memang di satu sisi memang mau tidak mau kan harus beradaptasi, beradaptasi. Yang tadinya kita kuliah tatap muka, menyiapkan ruangan dan lain-lain. Nah sekarang justru semuanya serba online gitu kan, entah itu via Zoom atau fasilitas yang lain gitu kan. Nah ini memang jadi tantangan ya. Kenapa? Karena selama ini kan kita berinteraksi langsung secara fisik. Bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan akan seperti ini. Betul. Atau mungkin terpikirkan tapi mungkin 20 tahun yang akan datang. Tapi tiba-tiba sekarang mau tak mau harus melakukan itu. Adaptasi itu harus kita lakukan dengan cepat gitu kan, dengan cepat. Dan ini sudah berjalan berapa semester, termasuk ya mungkin yang menjadi beberapa kendala kita, misalnya dulu kan kita kalau di kita Fakultas Hukum ini kan ada peradilan semu. Iya betul. Nah itu berdampak sekali kalau kan. Di sini praktek peradilan. Praktek peradilan. Jadi kita punya ruang sidang, kemudian mahasiswa bisa bersidang, mengambil peran sebagai hakim, mengambil peran sebagai jaksa. Apakah itu masih terlaksana Pak pada saat pandemi ini? Tidak terlaksana. Oh, tidak terlaksana. Secara fisik nggak bisa. Kemudian sehingga kemudian bagaimana kreativitas dosen yang mengampu mata kuliah peradilan tadi ya, hukum acara. Jadi harus punya kreativitas kemudian melalui ruang online, tapi kemudian bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa kan, dan tidak mengurangi kualitas apa yang ingin disampaikan gitu kan. Selama ini kan langsung praktek pakai jubahnya gitu kan. Jadi rohnya itu terasa. Kalau ini kan di rumah masing-masing, di kos masing-masing. Ada yang belum mandi. Jadi sekarang bawahannya entah lengkap kan enggak ya? Iya betul. Atasannya lengkap tapi ya. Bawahannya aneh. Jadi ya itu salah satu mungkin praktek sidang misalnya satu jadi problem kita ya. Karena kan itu sebenarnya terkait dengan kompetensi ya, keahlian yang harus dimiliki ketika nanti mereka terjun di dunia kerja gitu kan. Nah, kemudian ini Pak kan banyak orang merasa bahwa khususnya dalam dunia pendidikan berkenaan dengan mutu di masa pandemi ini mengalami penurunan. Bahkan ada yang mengatakan ini penurunan yang sangat drastis. Bahkan ada pengamat juga mengatakan bahwa mungkin ada satu generasi itu yang akan merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini karena pendidikan kita ini yang mengalami penurunan. Nah, berkenaan dengan kualitasnya pasti. Nah, ini berkenaan dengan hal ini, apakah ada antisipasi khusus Bapak selaku dekan untuk bagaimana tetap mempertahankan kualitas proses pendidikan kita?
Gimana kira-kira? Ya, ya memang dari awal ketika kita sudah mau tidak mau beradaptasi ya dengan kondisi ini, tentu kan ketika media pembelajaran itu berubah dari yang tadi fisik menjadi non fisik ya, online, mau tidak mau akhirnya semua capaian pembelajaran, semua evaluasi juga dilakukan perubahan, gitu kan. Jadi bagaimana kita tetap menjamin misalnya penyusunan RPS, bagaimana penyusunan RPS itu berbasis pada pembelajaran secara online, kan. Jadi ada kombinasi, kemudian tidak melulu misalnya via Zoom, tapi kemudian ada video tutorial. Jadi itu lebih mudahkan. Lebih memudahkan. Kemudian mau tidak mau kita harus mencari misalnya membuat animasi atau kemudian menampilkan praktek-praktek sidang tapi memang tadi ya biar bagaimana kita tetap saja mengakui bahwa pendidikan yang via online itu kan tidak bisa menggantikan kemudian nggak bisa menggantikan sehebat-hebatnya proses perkuliahan di masa online itu masih beda rasanya, apalagi yang sifatnya praktek tadi sifatnya praktek kan berbeda di ruang sidang, kemudian menggunakan jubah dan lain sebagainya. Berbeda dengan ketika hanya sekedar masing-masing yang satu jadi jaksa tapi di rumahnya kan tanpa menggunakan jubah ini kan, jadi memang agak terasa bedanya gitu. Tapi tentu saja sekali lagi walaupun itu menjadi kendala, kita coba berusaha optimal lah ya dengan para dosen disampaikan untuk tidak mengurangi kualitas pembelajaran, dan memang ada evaluasinya juga, dilakukan evaluasi. Ya, untuk saat ini Pak kan melihat kondisi pandemi ini untuk khususnya di Indonesia sudah mengalami penurunan Pak. Apakah ada kemungkinan untuk setelah ini akan ada perkuliahan secara luring atau secara langsung seperti biasanya Pak? Ya, kemarin sudah sempat di kami itu dikeluarkan kebijakan bahwa dimungkinkan untuk kuliah tatap muka, tapi tentu dengan persyaratan yang ketat protokol kesehatan. Mulai dari vaksin lengkap, kemudian persetujuan dari orang tua Nah, lalu hanya 50% yang kuliah, lalu setiap selesai kuliah harus disemprot misalnya oleh Satgas gitu kan. Nah, itu kemarin sudah sempat dikeluarkan kebijakan itu, tapi ketika kita coba untuk melakukan semacam survei kepada mahasiswa justru sudah asik sepertinya dengan mahasiswa sudah merasa nyaman dengan manusia sudah merasa nyaman itu lepas dari kita nggak tahu apakah itu hanya keinginan karena santai dan kuliahnya santuy sekali gitu kan. Bukan persoalan kualitasnya misalnya tapi itu mata kuliah saya sendiri sempat ketika kebijakan itu keluar, saya share di grup WA, lalu saya sampaikan silakan yang mau melis untuk mengikuti kuliah hybrid. Jadi ke kampus bagiannya yang mau tidak mau otomatis mau Zoom kan. Muncul 1, terus nggak muncul lagi. Paling banyak 5 5 mahasiswa dari sekitar 30-an mahasiswa itu. Jadi sudah diputuskan tetap daring, tetap daring jadi mahasiswa juga di satu sisi mereka sudah merasa nyaman sepertinya Nah, berarti ini memang sudah mahasiswa mulai merasa nyaman Pak dengan kondisi seperti ini. Kita tidak tahu nyamannya itu karena ada kepentingan tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya ini Pak berkenaan dengan tentu setiap fakultas hukum yang ada di Indonesia ini punya kelebihan masing-masing. Kalau di sini cenderung kelihatannya bahwa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura di sini kelebihannya itu ada pendalaman hukum di bidang perbatasan. Jadi berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan perbatasan itu cenderung menjadi kelebihan anak-anak di sini, ada penekanannya khusus berkenaan dengan kurikulumnya. Nah, mungkin di Universitas Bangka Belitung Pak, apa yang menjadi kelebihan di Fakultas Hukum sana berkenaan dengan kemampuan hukum mahasiswa di sana? Silakan. Baik, kalau di sini perbatasan kalau di kami lebih cenderung adalah terkait dengan kajian-kajian atau isu-isu hukum lingkungan dan hukum tambang. Hukum lingkungan dan hukum tambang Jadi seperti diketahui bahwa di Bangka Belitung itu sudah hampir 3 abad di abad 17 itu tempat eksploitasi timah. Timah. Jadi di Indonesia ini kan hanya ada 2 tempat setahu kami. Pertama itu daerah Kepri,
kemudian dari Bangka Belitung, penghasil timah. Penghasil Ya. timah terbesar di Ya, Indonesia. Itu dari dulu ya, dari abad 17. Nah, jadi kalau Bapak sempat mampir ke sana, nanti di satu kelihatan lubang-lubangnya. Ya, lubang-lubang bekas galian timah. Galian gitu timah. ya. Dan mau tidak mau kan karena eksploitasi sudah hampir 3 abad lebih dan bahkan sekarang mulai bergeser dari darat ke laut begitu. Oh gitu, sampai Ya. sampai ke laut juga Iya, bisa. bisa. Nah, jadi berdampak tentu saja secara aspek lingkungannya gitu kan. Jadi aspek lingkungan berdampak ya terhadap aktivitas tambang itu. Nah, di sini teman-teman di Fakultas Hukum dan tadi bisa dilihat mungkin beberapa tulisan dari riset saya memang terkait dengan tambang kan, betul, tambang dan lingkungan. Jadi memang itu sih fokus kami, dua itu ya, terkait dengan tambang dan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Nah, memang keberadaan universitas itu harus memberikan sumbangsi pemikiran terhadap ya kondisi di daerah sekitar ya, Pak. Nah, berarti di sana itu fokusnya mungkin yang menjadi perhatian dari Fakultas Hukum adalah berkenaan dengan timah dan tambang. Kalau di sini perbatasan dan lahan gambut. Lahan gambut kan di sini daerah gambut. Daerah gambut. Iya. Nah, kemudian selanjutnya ini Pak berkenaan kan Bapak ini udah menjabat jadi dekan udah 3 tahun Pak ya. Nah, tentu Bapak sudah sangat memahami bagaimana perkembangan hukum kita dan bagaimana dinamika persoalan hukum kita dan bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa kita berkenaan dengan perkembangan hukum yang begitu pesat Pak. Nah, sekarang bagaimana pengimplementasian kurikulum ini Pak untuk mengikuti perkembangan hukum ini Pak? Ya, tentu saja ya. Artinya semua mahasiswa, jadi kan kalau kata Prof. Chip itu kan pendidikan hukum itu adalah pendidikan manusia. Ya, itu keywordnya. Jadi, nah ketika mahasiswa itu masuk ke Fakultas Hukum, seringkali di awal perkuliahan itu kami sampaikan bahwa pilihan menjadi sarjana hukum ini tentu bukan pilihan karena tidak terpilih yang lain. Jangan sampai seperti itu. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Makanya kadang kami dari awal ketika penerimaan mahasiswa itu, saya selalu kemudian menyampaikan ke teman-teman di dekanat di jurusan bahwa kita ambil yang pilihan pertama. Jadi kita ingin betul-betul mahasiswa yang memang ingin kuliah di sini itu dia menentukan pilihan pada saat mendaftar itu pilihan pertama. Kan? Berarti memang ini tujuan utama. Tujuan utama gitu kan. Bukan cadangan gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi fakultas yang dituju karena aspek tidak kepilih dari fakultas yang lain gitu kan. Nah, itu yang pertama saya bilang. Yang kedua, Anda harus siap ya, sudah masuk ke Fakultas Hukum artinya sudah terjun ke sini, mencemplungkan diri ke Fakultas Hukum, dan yang harus diingat adalah peningkatan daya saing ya. Karena yang dihadapi nanti tentu Anda tidak hanya sekedar bersaing antar alumni, tapi Anda akan bersaing dengan UGM, dengan UI ya, alumni Untan juga gitu kan. Nah, jadi kita harus punya daya saing gitu kan. Nah, ini penting untuk disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka betul-betul punya komitmen dari awal bahwa kita harus kuliah secara serius, kemudian kita harus punya target-target gitu kan. Dan yang terakhir, seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa peluang kerja Fakultas Hukum, sarjana hukum itu hampir di semua lintas sektor. Betul kan? Jadi tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum, karena seringkali mindsetnya kalau nggak jadi jaksa jadi hakim, jadi lawyer, lawyer gitu kan. Padahal hampir di semua lintas sektor itu sarjana hukum dibutuhkan, semua sarjana hukum dibutuhkan, gitu kan. Nah, jadi itu 3 hal itu yang sering kami sampaikan supaya kemudian bisa pertama menjaga komitmen, mahasiswa punya komitmen. Yang kedua ya tentu saja yang menjaga marwah penegakan hukum ke depan itu ya tentu harus dari orang-orang sarjana hukum. Nah, ini juga yang perlu dipahami oleh para mahasiswa Fakultas Hukum ini yang disampaikan oleh Pak Dekan bahwa ini adalah merupakan salah satu jurusan yang memiliki potensi lahan pekerjaan yang paling banyak. Karena tidak ada saya rasa lembaga
yang tidak membutuhkan sarjana hukum. Betul. Selama masih ada aturan hukum yang mengatur lembaga tersebut, Iya, maka di situ perlu ada sarjana hukum. Dan perlu diingat, Ya. di konstitusi kita udah jelas ya, Iya. Indonesia adalah negara hukum. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau mau nyaman hidupnya di Indonesia ya harus paham hukum ya. Iya. Jadi caranya adalah masuk di Fakultas Hukum. Iya. Itu kelebihannya Fakultas Hukum Iya. ya. Nah, Pak Dekan udah memperlihatkan ya. Jadi mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum itu jangan jangan pesimis ya terhadap kehidupan ini. Susah cari pekerjaan. Kalau Anda memiliki kualitas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka bukan Anda yang mencari pekerjaan, tapi nanti Anda yang dicari oleh pekerjaan. Betul. Tergantung kualitas diri dulu. Kalau Anda mempersiapkan diri semua sudah serius kuliahnya, tidak tidur ketika dosen menjelaskan. Oke lagi. Ya, ini juga yang menjadi menarik. Ini dalam perkuliahan daring ini banyak kamera mahasiswa itu yang offline, yang dimatikan. Itu kita tidak tahu dia di mana. Jadi sering saya tanyakan, ini kenapa tidak mau kuliah offline lagi kan? Enak kuliah online Pak. Kami bisa ke pasar kuliah, katanya kan? Iya, di jalan kuliah. Bahkan karena di sana ada timah tadi, kami pun menambang bisa kuliah. Sambil menambang kuliah, begitu kan? Jadi ya itu senang mereka. Iya. Jadi apapun kegiatan mereka tetap bisa dilakukan sambil kuliah juga. Nah, kemudian selanjutnya ini kita tadi kami sempat melihat berkenaan dengan tulisan dari Bapak, ada banyak tulisan yang berkenaan dengan berkaitan dengan isu yang ada saat ini. Tentu mungkin Pak Dekan sudah tidak asing lagi dengan isu yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual. Dan ini juga menjadi sorotan saat ini dengan munculnya Permendikbud, Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak berkenaan dengan banyaknya kekerasan seksual di dalam kampus ini, Pak? Iya. Kalau kami sih memandang ya, Permendikbud itu kan sebagai bentuk upaya preventif ya. Artinya ketika selama ini misalnya praktik-praktik seperti itu terjadi, ya dengan adanya Permendikbud ini paling tidak kan mata kita kemudian ini menjadi viral ya, fokus menjadi viral, kemudian diketahui oleh banyak orang bahwa sudah ada sekarang regulasi paling tidak di level kementerian meskipun kalau kita ingin secara umum kan juga bisa saja ya dengan KUHP dan lain-lain untuk menjerat itu, tapi secara lokusnya di kementerian dan kemudian praktik-praktik itu tentu saja kementerian mengambil kebijakan ini kan pasti juga berdasarkan kajian ya, riset juga gitu kan, di mana terjadi adanya temuan-temuan terkait dengan kekerasan seksual, baik itu yang secara fisik maupun secara non fisik cara verbal misalnya seperti itu. Dan kalau kami sih memandang positif ya dalam rangka upaya preventif, karena biar bagaimana harus diakui juga praktik-praktik seperti itu ternyata kan selama ini terjadi gitu ya. Terjadi. Nah, padahal kita ini di dunia pendidikan gitu kan. Seharusnya menjadi contoh. Harusnya kan menjadi contoh, kemudian dan memang akhirnya menjadi tantangan bagi setiap pimpinan di universitas, pimpinan di fakultas gitu kan, bagaimana kemudian bisa menerjemahkan Permendikbud ini sehingga para dosen gitu para tendik juga tentu saja, bagaimana kemudian sebenarnya kan kita ini kan pendidikan ini juga termasuk pelayanan ya, pelayanan. Jadi memberikan pelayanan itu tentu seprofesional mungkin gitu kan, tidak ada embel-embel apakah bentuknya kekerasan ya, walaupun juga teman menyebutnya kelembutan. Kelembutan. Iya. Jadi kalau kekerasan kan dengan kekerasan fisik gitu kan. Nah, kalau bentuknya merayu gitu ya, itu kan kelembutan ya. Tapi kalau si objeknya tidak suka kan bisa itu, jadi memandang kekerasan seksual
apa namanya kemudian tidak harus selalu fisik kan, Iya. ya bisa juga yang sifatnya non fisik atau verbal tadi. Jadi kalau merayu misalnya, tapi si mahasiswinya misalnya Tidak objeknya merasa senang. tidak merasa senang kan, Iya. berarti itu sudah bentuk Masuk. dan memang nggak keras kan, lembut ya. Iya. Kelembutan. Jadi tidak mesti kekerasan Iya, dalam seksual itu iya. dilakukan dengan keras ya. Betul, ya, ya. Nah, ini Pak, ada juga yang muncul pemikiran yang lain Pak. Ini ada kekhawatiran dengan munculnya Permendikbud ini itu seakan-akan melegalkan bentuk kegiatan seksual. Nah, kan klausulnya di situ kalau misalnya si korban ini tidak menghendaki, baru bisa dikatakan kekerasan seksual. Tapi kalau misalnya suka sama suka, nah ini kan tidak bisa dijerat oleh Permendikbud ini. Artinya apa? Bahwa ketika orang suka sama suka melakukan kegiatan itu dalam kampus, berarti itu dilegalkan. Ada pandangan seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, memang itu menjadi pro kontra ya. Pro kontra tentang redaksional ya. Redaksional kalau kemudian menyetujui, walaupun sebenarnya kadang-kadang redaksional itu juga kalau kita benturkan dengan kondisi real yang terjadi ya. Kondisi real yang terjadi misalnya dikatakan menyetujui apa tidak menyetujui itu seperti apa kondisinya ya. Karena ada beberapa case misalnya terjadinya kekerasan itu kemudian ada masa di mana kemudian misalnya korban ini kemudian tidak melawan misalnya ya. Nah, apakah tidak melawan itu dikatakan menyetujui gitu ya. Padahal secara psikologi menurut teman-teman di psikologi itu bisa jadi pada kondisi yang tertekan ada intervensi dari sisi yang lain, misalnya nilai misalnya kelulusan dan lain-lain gitu ya. Jadi kemudian apakah diam itu berarti menyetujui atau sebaliknya diam itu tidak menyetujui. Nah, jadi memang tapi walaupun apapun lah redaksional ini memang perlu ada kajian kembali ya. Artinya begini, secara redaksional tata bahasanya seperti itu, tapi kemudian yang paling utama kan adalah ketika terjadinya, kondisi terjadinya itu seperti apa, sehingga kita bisa kemudian menjerat pelaku. Nah, kemudian mungkin juga ini karena kan namanya juga kita ini sebagai negara demokrasi ya, kita ini kan demokratis, pastinya orang bebas mengomentari berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Yang menjadi persoalan sedikit di sini karena rata-rata yang menanggapi itu adalah orang yang tidak memahami ya konstruksi hukum ya. Seakan-akan Permendikbud ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ketentuan undang-undang. Itu ya kadang-kadang bikin masalah. Nah, ada orang yang menafsirkan bahwa Permendikbud ini nanti ya bisa dijadikan sebagai acuan di dalam menindak secara pidana terhadap pelaku. Nah, ini mungkin perlu diluruskan. Apakah bisa Permendikbud ini dijadikan sebagai landasan di dalam melakukan tindakan pemidanaan terhadap para pelaku itu, atau hanya ini berlaku di internal saja? Jadi kan kami pikirkan sebenarnya kita kalau secara nasional kan sudah punya payung hukumnya ya, baik itu di di KUHP misalnya atau di Undang-Undang Pornografi itu sudah ada sebenarnya kan. Nah, jadi ini kan sekali lagi kami melihat sih ya dari pihak kementerian itu lebih kepada kecenderungannya adalah bagaimana melakukan regulasi untuk upaya yang sifatnya preventif sebenarnya, bukan sifatnya represif. Ya. Karena kalau sifatnya represif kan pasti ya ada undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, yang sudah mengaturnya dan selama ini pun ketika terjadi seperti itu kan tanpa ada Permendikbud pun sebenarnya bisa dilakukan tindakan gitu kan, Nah, tapi ini mungkin pas Mas Nadiem, Mas Menteri ini kemudian melihat case-case yang begitu banyak sehingga dibutuhkanlah ya regulasi ini, sehingga nanti harapannya juga kan akhirnya menjadi concern kan, menjadi concern oleh semua pimpinan, entah rektor, bahkan perlu ada satgas. Walaupun kita ini sudah kebanyakan satgas juga. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat berkenaan dengan kedudukan daripada Permendikbud ini. Ini sebenarnya harapannya adalah ada upaya yang bisa dilakukan oleh kementerian untuk mencegah terjadinya perbuatan ini. Jadi
jauh lebih baik rasanya kita mengantisipasi dibandingkan melakukan tindakan betul. terhadap terjadinya perbuatan itu. Jadi sebelum terjadi sudah ada kebijakan untuk mencegah itu. Itu jauh lebih baik. Jadi secara singkatnya kita ambil dampak positifnya terhadap kedudukan Permendikbud ini, bukan malah mencari dampak-dampak negatifnya. Kemudian memang secara kalau kita berbicara hukum ya, peraturan-peraturan itu tidak boleh melanggar ketentuan hukum di atasnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, hampir di setiap konstruksi hukum kita itu memang cenderung mengisyaratkan nanti ada bentuk kekerasan atau persetujuan dari korban. Makanya mungkin dalam delik itu menjadi delik aduan. Meskipun misalnya dia dilakukan tindakan kekerasan, tapi kalau tidak mengadu tetap tidak bisa. Jadi tidak boleh memaksakan. Jadi Permendikbud ini ya saya kira sudah seyogianya seperti itu. Karena kalau misalnya lebih daripada ketentuan undang-undang, nah justru menjadi overlap. Malah bisa dibatalkan langsung. Bisa dibatalkan. Karena hierarki kan, nggak hierarki. Nah, ini mungkin perlu dipahami oleh masyarakat kita berkenaan dengan kedudukan Permendikbud ini. Jadi tidak boleh dipaksakan sesuai dengan kemauan kita, karena kan kita negara hukum, ada ketentuan hukumnya. Terima kasih Pak Dakan sudah memberikan pencerahan kepada kita berkenaan dengan kedudukan Permendikbud ini. Ya, mudah-mudahan tentunya bagi mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan di kampus ya, khususnya mahasiswa ini bisa terlindungi dengan keberadaan daripada peraturan ini, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Pak Dekan, ini berkenaan dengan ada hal yang menarik yang kami lihat ini dari tulisan Pak Dekan. Ini berkenaan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di transportasi umum. Ini gimana? Apakah ada terjadi pemerkosaan di transportasi umum? Ini seperti apa ini, Pak Dekan? Silakan. Sebenarnya itu tulisan yang dibuat saya ingat 2011-2012 sudah lama. Itu di salah satu jurnal di UGM. Jadi pada saat itu kan kalau mencermati pemberitaan ada case-case yang terjadi, ya tentu sekali lagi kan bentuk pemerkosaan itu beragam beragam gitu kan. Dan 1-2 case ternyata memang terjadi dan lokusnya di transportasi umum gitu kan. Nah, ini tentu saja meresahkan lah meresahkan kita semua. Apalagi kan sebenarnya salah satu kehadiran pemerintah itu kan bagaimana menjamin keamanan dimanapun, termasuk transportasi publik gitu kan. Kan di satu sisi pemerintah ingin membatasi mengurangi kemacetan gitu kan. Jadi dengan mengharuskan masyarakat kita naik angkutan umum. Jadi kendaraan pribadi coba dikurangi dengan berbagai cara gitu kan. Ganjil genap dan lain sebagainya. Nah, siapkan kalau gitu, siapkan transportasi umumnya. Nah, tapi tidak hanya sekedar menyiapkan transportasi umum juga, tetapi juga harus menyiapkan keamanan dan kenyamanan gitu kan. Nah, jadi ketika terjadi beberapa case seperti itu kan tentu harus ada perhatian yang serius gitu terhadap kenyamanan, keamanan, terutama bagi para perempuan ketika mereka menggunakan fasilitas transportasi umum, menggunakan transportasi publik itu. Jadi entah mau siang, mau sore, mau malam gitu kan, tetap harus dijamin keamanan dan kenyamanannya. Jadi perlu ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi berkenaan dengan keamanan dan kenyamanan dari penggunaan transportasi umum. Artinya secara represifnya sudah ada ketentuannya di KUHP tapi secara preventif tentu sekali lagi bicara upaya pencegahannya gitu kan. Artinya bagaimana kemudian terutama dari ke dinas terkait dinas perhubungan misalnya, bagaimana bisa mulai dari drivernya, kemudian mulai dari jam kerja operasinya gitu kan. Lalu tentu saja di sisi yang lain juga dari sisi korban yang potensial yang potensial juga perlu juga mencari perlu juga ada upaya-upaya preventif misalnya misalnya kalau hanya tidak pergi sendirian misalnya salah satunya. Kemudian tentu trayek-trayek juga harus ditentukan oleh dinas terkait gitu kan. Untuk trayek-trayek yang kemudian potensial titik-titik yang rawan tentu harus ada penerangan dan lain-lain.
Nah, ini memperlihatkan para pemirsa bahwa kalau kita menggunakan transportasi umum itu mungkin durasinya relatif singkat, Pak ya. Betul. Itu berpotensi terjadi bentuk pemerkosaan, bentuk perkosaan ya. Iya. Apalagi kalau kita berbicara kampus yang durasi waktunya kita iya. dalam Iya. kampus itu lebih lama, berarti memang potensi terjadi tindakan kekerasan ini memang besar peluang untuk terjadi. Iya. Apalagi tadi ketika Bapak Dekan menyinggung persoalan ada hak-hak tersendiri dimiliki oleh pemangku kebijakan di dalam kampus itu yang bisa menekan dalam tanda kutip. Iya. Jadi memang butuh kampus ini kan misalnya jam operasional, jam apa perlu dibatasi juga saya pikir ya. Kadang-kadang ya ketika kita buka ruang, boleh beraktivitas sampai malam, justru jadi masalah gitu kan. Jadi memang tapi memang kembali tapi kan tetap cara mengontrolnya seperti itu ya. Cara mengontrolnya mulai dari misalnya tata ruangnya seperti apa, tidak tertutup gitu kan. Kemudian misalnya bimbingan itu kalau saya bimbingan itu biasanya kalau ada 10 orang ya antri di luar 5 tetap masuk di dalam begitu kan. Ya supaya di samping tujuannya sebenarnya lebih bukan karena kita ingin melakukan sesuatu yang salah, tapi justru supaya yang lain mendengar apa yang saya diskusikan dengan ini kan. Supaya tidak berulang-ulang. Ini kan kadang-kadang ini kalau jadi dosen ini mahasiswanya sama, problemnya sama, ya kalau mereka satu-satu masuk itu kan berulang kali waktu. Kalau udah semuanya masuk kan ya. Ya, itu salah satu dinamika menjadi dosen. Nah, kemudian ini yang terakhir Pak, ini masih berkenaan dengan tulisan Bapak. Ini berkaitan juga dengan pembicaraan kita sebelumnya. Ini berkenaan dengan ancaman kekerasan ya. Ya, tapi ini melihat kepada bentuk pendekatan yang lain, yaitu metamorfosis pornografi sebagai masalah sosial dan hukum. Nah, seperti apa Bapak melihat metamorfosis bentuk pornografi yang ada saat ini yang mungkin perlu kita antisipasi dan kita pahami supaya ada perhatian tersendiri bagi kita sebagai generasi muda ya, karena kan ya kalau kita berbicara pornografi ini cenderung objeknya adalah generasi muda kita. Silakan. Jadi sebenarnya tidak hanya pornografi ya, hampir semua kejahatan ya, semua kejahatan itu bermetamorfosis sesuai dengan era dan sarana prasarana yang tersedia ya. Jadi ketika dulu pornografi itu diawali dengan hanya ukiran-ukiran di batu-batu, di gua-gua ya. Lalu bergeser ke daun, bergeser ke kulit-kulit kayu, pohon ya. Kemudian sekarang kemudian bergeser ke kaset, video, gambar ya. Nah, hari ini itu open access 24 jam. Ya, selama masih ada kuota kita masih bisa diakses ya. Meskipun berbagai platform sudah coba disiapkan ya. Misalnya beberapa penyedia kota misalnya itu membatasi kan, tidak boleh kita mengakses hal-hal yang berbau itu. Tapi yang menjadi persoalan kan sekarang ini justru para penjahat-penjahat pornografi online itu menggunakan alamat atau web mereka itu justru dengan nama-nama yang justru sering diakses misalnya anak-anak gitu ya. Nah, jadi itu yang justru kita khawatirkan kan. Jadi dia tidak terdetek oleh penyedia layanan kuota tadi misalnya gitu ya. Jadi nah ini kan jadi persoalan ketika mereka sudah mungkin dulu ketika hanya menggunakan istilah tertentu ya yang berhubungan dengan seksual bisa diakses lalu kita blok. Nah sekarang justru mereka bergeser tidak menggunakan tidak lagi menggunakan istilah itu, tapi menggunakan istilah-istilah kartun misalnya. Nah itu yang justru kan tidak terdetek akhirnya. Sementara ya itu makanya kita serba sulit. Kita sebagai negara demokrasi, apakah kita mau meng-close akses internet di Indonesia itu kan tidak mungkin. Seperti beberapa negara ya. Beberapa negara kan sudah melakukan itu ya. Tapi kan dampaknya luar biasa kemudian kan. Apalagi kalau kita kan nggak mungkin. Jadi upaya-upaya itu akhirnya kemudian memang perlu ya ada upaya-upaya serius
tentu tidak hanya cukup pemerintah ya, tapi juga kita generasi muda, kita sebagai orang tua juga bagaimana, karena sekarang teknologi sudah anak-anak sekarang kan lebih lagi ya, tambah lagi era COVID ini kan, yang dulunya kita coba untuk jauhkan dari handphone, melarang katanya, bahkan sekarang malah bisa. Sekarang justru difasilitasi ya, justru difasilitasi. Nah, kembali kepada kita kemudian bagaimana memberikan edukasi ya, edukasi kepada generasi muda, terutama juga anak-anak kita di rumah, bagaimana kemudian bahwa media internet ini adalah harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu. Bukan untuk sebaliknya. Iya. Nah, bahayanya ini kalau ini yang sering mengakses ini adalah mahasiswa. Nah, nanti berpengaruh lagi terhadap Permendikbud ini. Iya. Karena kan orang yang sering mengakses ya situs-situs seperti ini kan, nanti potensi untuk melakukan kekerasan seksual itu kan ya potensinya besar. Oleh karena itu memang kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat kita bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan, bahwa metamorfosa dari bentuk kejahatan itu ya semakin hari semakin mengalami perkembangan. Nah, kalau apalagi berkenaan dengan pornografi ini, ya namanya menggunakan media online itu berbagai macam cara untuk bagaimana memberikan akses sebanyak-banyak kepada orang untuk ya paling tidak itu bisa mempengaruhi kita semua. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Ya perlu kita mengetahui bentuk metamorfosanya itu seperti apa supaya kita bisa menghindarinya. Jadi bukan mengetahui metamorfosisnya itu untuk mencari situsnya, tapi untuk menghindari. Ya, jadi memang kadang-kadang ini kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Ya, tergantung bagaimana caranya kita. Alatnya mungkin baik, tapi kalau mau diarahkan yang tidak baik bisa jadi. Betul. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan telah berbagi dengan kita semua. Ada banyak hal yang telah disampaikan oleh Bapak Dekan. Pertama tadi berkenaan dengan kunjungan beliau ke Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Mudah-mudahan kunjungan beliau bisa memberikan manfaat untuk kedua institusi ini. Amin. Bukan hanya di Universitas Bangka Belitung Fakultas Hukum, tapi juga kami di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura bisa juga mendapatkan manfaat dari kedatangan tim dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kemudian yang selanjutnya adalah berkenaan dengan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Bagaimana pandangan beliau berkenaan dengan kebijakan daripada Mas Menteri ini. Ya perlu kita pahami itu adalah bagian daripada usaha ikhtiar daripada kementerian untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di universitas, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan. Kita tidak boleh menutup mata bahwa itu adalah hal yang terjadi. Ya, meskipun kita tidak bisa mengatakan jumlahnya besar, tapi itu kita tidak bisa menafikan ada seperti itu. Makanya perlu ada antisipasi. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan bagaimana upaya-upaya pencegahan terhadap berbagai macam bentuk kejahatan yang bisa terjadi. Ya, baik itu di transportasi umum. Nah, kemudian berkenaan dengan potensi-potensi kejahatan berkenaan dengan pornografi di media online. Ya, dengan pemahaman itu mudah-mudahan kita bisa mengantisipasinya, bukan justru mencari-carinya. Mengantisipasinya supaya kita bisa terhindar. Dan tentu ketika kita bisa terhindar, ya kita lebih banyak menggunakan media online itu untuk hal-hal yang positif. Ya, saya kira demikian. Terima kasih lagi kami ucapkan kepada Bapak Dekan atas kehadiran Bapak. Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa memberikan pencerahan kepada generasi muda kita supaya menjadi para penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial.